Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah gimana sih dia memandang hubungan kamu sama dia saat ini. Ya, kita cek aja nanti ya. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Dan aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya ya. Silakan. Oke, udah itu aja. Karena ada azan, kita istirahat dulu deh. Oke, nanti kita lanjut ya. Dia bagaimana memandang hubungan kamu dan dia? Hubungannya gersang ya saat ini. Udah kayak nggak sehangat dulu hubungannya. Dan saat ini, walaupun ya misalnya kamu ngejauh dari dia, tapi dia masih tetap kepoin kamu. Hubungan kalian gersang. Sebenarnya ya, dia tuh mungkin ya punya sih beberapa pilihan lain. Tapi di dalam lubuk hatinya dia tuh milihnya tuh kamu loh sebenarnya. Walaupun kalian komunikasinya kadang-kadang gitu atau memang udah ngejauh. Dan dia ngerasa sebenarnya kayak semesta tuh mempertemukan kalian loh. Itu kayak takdir. Kalian dipertemukan sama semesta. Dia ada perasaan sama kamu, feelingnya tuh ada. Malah ada yang bisa dibilang perasaannya tuh besar. Makanya walaupun dia cuek, walaupun dia gengsi, egonya tinggi, dia ya kepoin kamu gitu. Sesekali masih mau tahu tentang kamu. Tuh ada lagi kan yang bilang, hubungan kalian tuh kayak udah gersang. Gersang tuh gimana sih? Gersang, nggak subur, nggak hangat, nggak sejuk, nggak adem gitu ya. Gersang dibilang gersang tuh kayak suasana panas, ya gitu pokoknya nggak enak deh. Banyak yang dia ngerasa hubungan kalian tuh sebenarnya tenang gitu ya. Maksudnya tenang tuh nggak ada konflik yang besar banget tuh nggak ada. Di sini dia ya, menurut dia tuh kayak di sini salah satu dari kalian ada yang kasih batasan. Ada yang membatasi diri tapi masih tetap kepo. Dia tahu banget. Entah kamu yang membatasi diri, entah kamu yang kepo, atau sebenarnya dia yang membatasi diri, tapi dia juga masih mau tahu tentang kamu. Ini kayak ada seseorang yang apa ya, kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Hubungan kalian menurut dia belum selesai. Kayak belum ada closure. Ngambang gitu hubungannya. Belum ada penyelesaian atau masalahnya belum selesai atau belum ada kata putus gitu. Tuh, tapi ada yang ngegantung hubungannya. Kayak jadi pondasi hubungannya tuh kayak udah gak strong, udah gak kuat lagi. Dia merasa di sini ada yang nggak mau banyak effort. Nggak tahu sih dia ngomongin siapa nih. Dia ngomongin kamu yang nggak mau effort atau memang dianya sendiri ya. Dia ngomongin diri dia sendiri yang nggak mau effort banyak. Di sini tuh kayak ada yang menutup diri, tapi nggak bener-bener menutup diri. Kalaupun kamu kontak dia atau dia kontak kamu, ya masih dibales, masih di respon sedikit-sedikit. Dia ngerasa di hubungan kalian ini ada yang tersakiti di sini.
dan dia ngerasa hubungan kalian nggak positif banget juga. Ya ada yang toksik lah hubungan kalian. Dia juga sadar sih kadang dia nggak bisa ngejaga emosinya. Kamu juga mungkin kayak gitu. Banyak dari kalian yang sama-sama emosian mungkin. Agak-agak childish dalam hubungan. Masih ngikutin egonya. Gak mau mengalah. Ya jujur aja dia kepikiran sih sebenarnya hubungan kamu sama dia. Kamu masih jadi seseorang yang penting buat dia. Tapi komunikasinya kalian udah gak jelas. Komunikasinya gak jelas, abu-abu. Dia kepikiran, apalagi kalau di malam hari dia kepikiran. Mikirin kamu, mikirin hubungan kalian. Mau dibawa kemana hubungannya, ya? Sampai dia tuh overthinking sih, gak bisa tidur. Dia berusaha menutupi semuanya kayak baik-baik aja, tapi padahal dia kepikiran. Dia berusaha kayak dibawa santai sama dia, padahal dia masih ada perasaan. Kamu tahu ya, aku ngerasa yang feminin di sini ngerasa kayak yang maskulin mungkin entah deket sama beberapa orang, atau bisa juga maskulin yang ngerasa femininnya deket sama yang lainnya juga. Si femininnya ini nggak mikirin yang maskulin terus, sampai si femininnya nggak begitu peduli sama perasaannya sendiri. Padahal si maskulinnya juga cuek, fokus sama dunianya sendiri aja. Hubungan ini bikin dia stres, bikin dia pusing kepala, bikin dia kepikiran soalnya. Mau dia kemana, mau dia ke Dubai, mau dia ke Eropa, mau dia ke Zimbabwe juga tetap aja dia kepikiran. Kemanapun dia tetap kepikiran, tetap stres. Dia bingung, terutama buat mereka yang udah banyak effort sih. Dan aku ngerasa di sini, di dalam hubungan ini, dia ngerasa dia terus yang disalahin. Dia yang disudutin terus mungkin. Sama kamu mungkin ya disalahin. Padahal ya mungkin ya karena keadaan. Tapi ya itu kayak disalah-salahin terus. Dia bahagia sih sebenarnya sama kamu. Senang gitu loh. Punya hubungan sama kamu senang gitu loh, deket sama kamu senang. Sampai ya sebenarnya dia juga kadang punya keinginan. Ya kalau kamu sama dia gitu ya, bisa menikah, bahagia kali ya gitu. Tapi dia juga menganggap hubungan kamu sama dia saat ini udah dingin. Kenapa dingin? Kamu sama dia ada perbedaan sih. Itu yang bikin kalian dingin hubungannya, atau ya itu yang bikin konflik. Dia memandang hubungan kamu sama dia. Ada yang berpikir kalau hubungan ini dilanjutin, ini tuh bakalan lebih menyakiti gak sih ke depannya gitu. Takut malah kalau dilanjutin nanti jadi menyakiti satu sama lain, makin tersakiti. Sebenarnya dia juga ngerasa kamu sama dia tuh punya perasaan yang sama. Tapi di sini yang lebih besar rasa khawatirnya tuh yang feminin ya. Gak tau, kayak punya kekhawatiran yang besar aja, kayak cemas sama hubungannya. Dan si maskulinnya lah selalu berusaha kayak baik-baik aja kok semuanya gitu. Berusaha kayak menenangkan terus. Terus aku lihat di sini dia ngerasa hubungan kalian tuh nggak banyak kemajuannya. Malah di sini kalau dia feminin ya, dia ngerasa kamu terlalu
mikirin pekerjaan, terlalu banyak mikirin masa depan, tapi nggak mikirin hubungannya gitu. Jadi mikirin kerjaan terus, tapi nggak mikirin hubungan. Ya, ada yang menganggap gini, baguslah kalau hubungan kamu sama dia bisa terselamatkan. Karena ngerasa hubungannya tuh kayak udah nggak bisa diselamatkan lagi. Dia seneng sih sebenarnya kalau bisa bikin kamu happy, bisa bikin kamu tersenyum, bahagia. Dia senang. Tapi aku lihat di sini hubungan kalian juga suka bikin dia galau. Suka bikin dia anxiety. Ada beban sini kayaknya yang dia tanggung. Bisa beban hubungan kalian, bisa beban dari luar hubungan, tapi pengaruhnya ke hubungan kalian. Apalagi kalau dia seseorang yang tulang punggung keluarga ya. Ada beban. Sebenarnya dia udah ngerasa kayak, ya kamu tuh, apa ya istilahnya, kamu tuh dia keep gitu loh, supaya kamu tetap ada gitu di sekelilingnya dia. Tapi kadang dia juga ngerasa dia butuh waktu buat tenangin diri. Makanya kadang dia cuek sama kamu ya. Walaupun dia diem-diem ya, tapi sebenarnya ada yang dia persiapkan buat hubungan ini. Ada dari mereka yang kayak udah yakin sama kamu. Istilahnya dia yakin memilih kamu gitu dibandingin yang lain. Kadang dia ngerasa juga gak bisa bebas buat bergerak, gak bisa bebas buat berusaha. Terlalu banyak beban-beban yang dia tanggung gitu. Makanya dia mau berusaha, mau effort ya, buat hubungan kamu sama dia juga susah. Dia memandang hubungan kamu sama dia sebenarnya sebuah hubungan yang bisa diseriusin. Sebuah hubungan yang ya oke lah, dia bisa bilang kamu seseorang yang pantas buat dijadikan masa depannya. Dan dia ngerasa kamu punya jiwa keibuan. Ya bisa ngurusin dia, atau bisa nanti suatu saat kalian punya baby, anak, atau ya kamu ada jiwa keibuan. Itu yang dia suka. Ada seseorang yang kayak pengen minta maaf ya. Seandainya dia udah bikin kamu banyak masalah, atau dia udah jadi beban hidup kamu ya. Kayak ada seseorang yang mau minta maaf seandainya dia udah bikin banyak masalah dalam hidup kamu, atau dia jadi beban hidup kamu. Iya, ada yang mau minta maaf. Dia ngerasa beruntung bisa punya hubungan sama kamu, bisa deket sama kamu juga. Kamu tuh bikin ya hidup dia jadi lebih berwarna. Kamu bisa bikin dia kenal sama banyak orang juga. Ada yang ngerasa kayak gitu sih, kayak kamu kenalin dia atau apa sih ke orang-orang, atau bantu dia, pernah gitu yang ngebantuin dia. Ada yang ngerasa pas punya hubungan sama kamu dia jadi lebih berubah. Kalau tadinya dia dingin, orangnya cool gitu, pas punya hubungan sama kamu dia jadi pribadi yang lebih hangat. Ada yang ngerasa intensitas hubungan kalian makin lama makin berkurang. Ada yang ngerasa kayak kasihan sih sama kamu sebenarnya. Gak tau, aku pengen bilang kayak gitu, kayak dia kasihan sama kamu.
Kalau kamu ngerasa dia diam aja, enggak, sebenarnya dia kepikiran. Tuh, ada yang pengen bilang kayak gitu. Enggak kok, sebenarnya dia kepikiran juga. Sering mikirin kok, gitu. Cuma kadang dia malu aja, udah terlalu banyak hal yang ya dia nyakitin kamu lah gitu. Maaf kalau dia udah menyakiti kamu, karena dia ngerasa banyak banget nih halangan di hubungan kalian. Dia berusaha gak mau mikirin halangannya, tapi kok gak bisa gitu kalau dia pura-pura semuanya baik-baik aja. Padahal ada nih halangan yang besar, hambatan yang besar, tapi gak mungkin dong dia seakan kayak pura-pura gak terjadi apa-apa. Kayak gitu ya, ada yang mau ngomong kayak gitu. Ada yang pengen bilang kalau maaf seandainya intensitas hubungan kalian berkurang. Ya itu karena dia gak mau lebih nyakitin kamu kali ya kayaknya. Maaf kalau terkesan kayak sengaja membatasi diri, kasih batasan ke kamu. Maaf kalau bikin kamu menunggu. Itu ya, kayak ada yang mau ngomong kayak gitu sih. Kebanyakan mereka maskulin sih, aku ngerasa. Dia memandang hubungan kamu dan dia seperti apa. Dia tuh gemes ya sama kamu kadang. Gemes, apalagi kalau kalian kayak lagi diam-diaman, tapi gemes gitu. Ngangenin juga, kayak ngangenin tapi gemes. Dia tuh ngerasa kayak pengen ngelindungin kamu banget. Kalau kamu kenapa-napa, kayak dia tuh pengen nolongin kamu banget. Kayak dia pengen jadi pahlawan lah. Tapi kadang kamu juga bikin dia kesel, bikin dia emosi. Tapi dia sadar sih, kamu tuh banyak bawa perubahan dalam hidupnya. Kamu tuh seseorang yang berani juga sih, menurut dia. Ini sambil kita cek ya, pandangan dia ke kamu kayak gimana. Dia memandang hubungan kalian gimana. Dia selalu pengen menghilangkan masalah-masalah di dalam hubungan sama kamu. Kan banyak tuh masalahnya, kan banyak tuh yang ganggu ya, pengganggu. Dia selalu berusaha sebenarnya pengen hilangin pengganggu-pengganggu, penyebab-penyebab masalah, trigger-trigger dalam hubungan kalian. Dia sadar kok banyak pengganggu di dalam hubungan kalian, banyak gangguan. Kamu bikin dia introspeksi juga. Kalau kamu masa lalunya dia banyak hal loh yang bikin dia tuh inget sama kamu. Apapun masih kayak dia kait-kaitin ke kamu, dia ngeliat apa kok mirip sama kamu, sama kayak kamu, sama apa yang kamu pakai selama ini, kayak gitu-gitu. Pokoknya banyak hal yang berkaitan sama kamu lah, atau dikait-kaitin mungkin. Masih suka halu-halu sih sebenarnya. Dan kamu bikin dia tahu tujuan hidup dia tuh apa sebenarnya. Kamu bikin dunia dia tuh teralihkan. Jadi sebanyak apapun yang deketin dia tuh kayak apa ya, fokusnya ke kamu aja, galaunya ke kamu aja, stresnya ke kamu aja gitu. Dia ngerasa kamu sama dia udah berbagi banyak hal lah. Ya sharing cerita atau sharing berbagi pertolongan atau bantuan. Pokoknya sharing banyak hal di sini. Kamu melengkapi hidupnya dia juga sih. Ya hubungan kamu sama dia melengkapi kekosongan hidupnya dia juga. Di saat dia emosi, kamu juga bisa nenangin dia katanya nih. Dia ngerasa hubungan kalian banyak dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang kalian sama-sama suka.
Kamu sama dia suka apa? Nah itu positif sih, dia memandang hubungan kalian positif sih. Kalian menghabiskan waktu melakukan apa yang kalian sama-sama suka. Mungkin kalian punya hobi yang sama atau kesukaan yang sama. Kadang dia tuh kangen ya sama kamu, tapi dia nggak mau bilang sih, kayak nggak mau jujur. Kayak ada juga sih yang dia tutup-tutupin kayaknya dari kamu nih. Dia berusaha bikin semuanya tuh jadi clear. Ya misalnya kamu sama dia punya hubungan atau masalah yang nggak jelas, dia pengen semuanya tuh jelas, clear, nggak ada yang samar-samar, nggak ada yang bikin jadi nebak-nebak gitu. Kamu tuh bikin dia tuh apa ya, dia tuh kayak punya hasrat, kayak punya passion juga ke kamu sih. Banyak yang kenapa awal-awal dia pengen deket sama kamu karena dia punya hasrat sama kamu. Selain feeling dan cinta, mungkin awalnya memang dia punya hasrat sama kamu. Mungkin dari awal dia udah ngerasa kamu tuh seseorang yang apa ya, bikin dia kayak bergairah gitu, punya sexual attraction, punya hasrat. Tapi dia juga kadang kesel sih kalau kamu sama dia lagi debat, lagi ada konflik, jadi kayak cuek-cuekan gitu hubungannya. Dan kadang dia bingung juga di saat kamu misalnya lagi marah atau kamu ngerasa dia punya salah. Dia bingung, kayak ya stres aja gitu, nggak tahu harus gimana. Ya kadang kamu susah diajak kompromi, susah diajak kerjasama dalam hubungan. Seakan dia tuh pengen bilang kayak, ini gue mau loh memperbaiki hubungan sama lo, padahal lo nya cuek, padahal masih banyak loh orang di luar sana yang mau sama gue, tapi lu susah gitu loh diajak kompromi dalam hubungan ini. Dia sadar banyak hal-hal yang membahayakan hubungan kalian, tapi dia berusaha tenang di depan kamu kayak seakan gak terjadi apa-apa, supaya kamunya juga tenang, gak banyak pikiran. Kadang dia emosi, kesel, tapi dia tetap kepoin kamu. Iya, pengen kepo aja, masih pengen tahu tentang kamu. Kadang dia secinta itu sama kamu, sesayang itu sama kamu, pengen juga ngejagain kamu, ngurusin kamu, perhatiin kamu udah makan atau belum gitu. Ibaratnya kamu tuh kayak anaknya dia ya, bawaannya tuh sayang gitu, kayak sayang ke anak, pengen ngurusin. Soalnya kamu tuh ngegemesin katanya, kayak anak kecil juga. Dia memandang hubungan kamu dan dia, kamu tuh lucu katanya, suka bikin suasana jadi mencair. Misalnya tiba-tiba ada masalah, tapi kamu berusaha mencairkan suasana. Tapi kadang bikin dia emosi juga. Kamu kayak bikin dia susah lupa deh. Gak tahu nih, aku pengen ngomong kayak gitu. Tapi ada loh dari mereka yang pengen bilang kayak, kamu kenapa sih gak jujur? Kenapa sih kayak seakan menyembunyikan sesuatu dari dia? Gak tahu nih, dia ngomong kayak gitu. Ada yang ngerasa kayak dia udah cukup banyak effort, cukup banyak berkorban untuk hubungan kamu sama dia. Ada yang ngerasa kamu tuh membuka mata hatinya, membuka pikirannya. Ya mungkin banyak yang kamu lakuin, banyak yang kamu omongin ke dia. Dia jadi terbuka gitu pikirannya. Jadi membuka diri. Mungkin sebelumnya banyak dari mereka yang tertutup ya. Kayak gak mau buka hati lagi nih. Pas ketemu kamu jadi pengen buka hati. Karena mungkin kamu bisa dipercaya gitu orangnya. Kamu kasih tahu dia banyak hal. Banyak dari kalian mungkin yang
cerdas, tahu apa aja. Jadi kayak dia ngerasa kamu tahu banyak hal dari kamu, jadi dia merasa tahu lah apa aja. Ada yang menganggap kamu itu dunianya sih, karena kamu tahu banyak hal juga, jadi kayak kamu apa aja tuh tahu ya, soal di belahan dunia mana juga tahu. Ada yang bilang kayak nggak apa-apa dia sakit hati, tersakiti, yang penting kamu enggak, yang penting kamu jangan. Aduh ya, bucin ya. Kadang dia sedih aja kalau kamu tuh tersakiti, sedih. Iya sedih dia kalau kamu tuh baper atau kenapa-napa. Ada yang malah ngerasa kayak ini loh, seandainya kamu sama dia ya ada hubungan serius, pengen kedepannya serius, dia tuh ngerasa pengen berjuang buat kamu kedepannya. Misalnya dia saving, ngumpulin uang gitu ya, dia bikin karirnya di mapan supaya suatu saat nanti dia sama kamu tuh bisa punya hubungannya serius, bisa lancar gitu, bisa menikah ke depannya. Ada yang sampai ini kayak nyimpan uang atau nabung supaya ke depannya bisa menikah sama kamu, bisa kasih yang terbaik buat kamu ke depannya. Tapi kadang dia juga ngerasa dalam hubungan ini ya kamu tuh suka kelingi, cari-cari dia, ngejar-ngejar dia. Kadang semakin dikejar malah dia semakin kayak ngejauh, malah jadinya kayak semakin kesel. Gak tahu kenapa. Ya walaupun kadang kamu marah atau ngejauh, kadang dia ngerasa kehilangan juga sih. Kayak ngerasa sebagian jiwanya tuh ada yang hilang. Half soul ya, mungkin soulmate dia ngerasanya. Jadi sebagian belahan jiwanya tuh hilang. Kadang kalian sama-sama gak mau ngalah dalam hubungan. Ada yang minta maaf juga nih, kayak kalau dia sering kayak menomorduakan kamu, kayak dia pentingin karirnya dulu, kerjaannya dulu dibandingin kamu. Tapi dia susah lupa sih kayaknya nih dari kamu. Kayak kamu menghantui hidupnya dia, menghantui pikirannya. Ada yang misalnya kalau kamu udah putus ya dari dia, selesai, ada yang ngerasa dia kayak mati rasa, kayak udah gak mau cari pasangan lagi, kayak capek gitu rasanya. Mati rasa, iya. Ada yang ngerasa kayak gak bisa terpisahkan sama kamu, sulit buat berpisah atau buat melepaskan energi dari kamu. Apalagi kalau kalian kayak hubungannya ya pernah ada yang ngeghosting atau tiba-tiba ada masalah, gak ada closure. Nah ini sulit buat lepas energinya dari kamu. Kalau terlalu banyak luka ya di dalam hubungan ini, dia tuh kayaknya pengen nyerah. Karena kan banyak dari mereka realistis ya, jadi gak mau menyakiti kamu lagi lebih jauh. Ini kartu-kartunya kenapa jadi kelihatan kayak ini ya, kayak banyak luka, banyak sakit hati di sini. Ada yang ngerasa kamu itu bikin dia jadi ngerasa seseorang yang penting. Dia jadi ngerasa dia seseorang yang penting buat hidup seseorang gitu loh. Dia jadi ngerasa seseorang yang penting di mata kamu. Mungkin sebelumnya dia ngerasa ya dia bukan siapa-siapa gitu ya, orang biasa. Kok tiba-tiba dia ngerasa dia tuh penting buat kamu, buat seseorang. Dan kamu tuh kayak selalu menomor satukan dia. Dia kayak di atas segalanya. Kau bikin dia lebih semangat, ada tuh yang lebih semangat dalam karir. Tadinya dia gak gairah dalam karir, tapi pas ketemu kamu mungkin kamu berambisi, ambisius anaknya ya, ambis, terus jadi dia ikutan semangat dalam pekerjaan juga, dalam karir. Apalagi kalau dia serius sama kamu ya, jadi makin semangat mengejar kemapanan gitu. Ada yang ngerasa kalau kamu sakit hati, dia tuh kayak hatinya tuh kayak berkeping-keping, kayak tercabik-cabik, ikut merasa sakit hati juga. Tapi dia gak jujur sama kamu, gengsi. Kalau kamu sedih, dia ikut sedih, tapi dia gengsi nunjukinnya.
Jadi banyak dari mereka yang kayak ngejauh atau pelan-pelan ngejauh dari kamu supaya kamu gak tersakiti sama dia. Dia menganggap hubungan kalian ya, menganggap kamu tuh ibarat rumah, tempat dia kembali di saat dia gak baik-baik aja, di saat dia butuh seseorang. Ada kok yang pengen kayak punya keluarga atau rumah tangga sama kamu. Ya kamu seseorang yang penting. Ada yang masih jadi seseorang yang penting. Banyak yang ngerasa gak tahu nih kedepannya hubungannya gimana sama kamu. Gak kebayang aja gitu kedepannya kayak gimana. Dan aku lihat di sini, iya ada yang pengen bilang kalau kamu tuh karena dia deket sama kamu, karena dia kenal sama kamu, jadi dia kenal banyak orang juga. Jadi dia tahu lah macam-macam orang, atau dia tahu pergaulan kamu atau apa ya. Kamu bikin dia berubah, kayak hubungan ini tuh jadi bikin dia berubah. Dia jadi ngerti mana yang baik, mana yang gak baik, mana yang positif, mana yang negatif, dan dia jadi bisa meninggalkan hal-hal negatif karena hubungan ini. Ya mungkin kamu bawa dampak positif kali ya. Nah ada yang ngerasa kayak apakah kamu ini tuh, apakah kamu tuh bagian dari tulang rusuknya, kayak apakah kamu jodohnya dia, apakah ini hubungannya bakalan berakhir bahagia ke depannya. Karena kelihatan banyak gangguan hubungannya. Jadi dia juga kadang agak-agak hopeless, agak-agak nyerah. Agak-agak nyerah tapi semangat gitu loh. Gimana tuh? Ya, jelasinnya. Kadang kalau kamu lagi marah ya, kayak kamu tuh nge-push dia atau ngedorong dia, dia serba salah. Mau marah salah gitu ya, mau ngejauh salah, mau pergi salah, serba salah. Tapi kamu kayak nge-push dia terus. Ada yang ngerasa ya, hubungan ini tuh bikin dia lebih dewasa. Apalagi kalau dia kayak kekanak-kanakan atau childish, dia jadi lebih dewasa gara-gara hubungan ini. Lebih dewasa, lebih bisa berpikir jernih, bisa mengatasi masalah. Apalagi kalau dia dulunya ya kalau punya masalah selalu ngilang atau selalu kabur. Kalau sekarang dia ngerasa lebih dewasa. Jadi kayak ngerasa seseorang yang bisa diandalkan gitu. Apalagi kalau dia maskulin. Dia ngerasa udah banyak berkorban sih buat hubungan ini. Dia juga kadang ngerasa kamu tuh selalu menyelamatkan dia dalam situasi-situasi yang gak enak. Iya, kamu mungkin jadi pahlawan ya. Jadi pahlawan ketika dia gak baik-baik aja, ketika ada yang jahat sama dia. Kau berusaha buat jadi ini, jadi penolong, jadi pahlawan. Kalau dia punya musuh, dia marah sama siapa, kamu juga ikutan marah sama orang itu. Kadang dia juga sadar loh, dia tuh membawa negatif buat hubungan kalian. Membawa energi toksik ke dalam hubungan kalian. Apalagi kalau mereka tipe yang kalau ngomong tuh asal ceplas-ceplos. Ya dia ngerasa sebenarnya dia tuh toksik. Sebenarnya dia tuh sering banget ngerasa kayak kamu tuh jadi marah, jadi emosi gara-gara omongannya dia, kata-katanya dia juga. Tapi kamu bikin dia jadi lebih banyak berpikir sih, in good way ya berpikirnya. Oke, ini zodiak dia atau zodiak kamu. Ada zodiak Sagittarius, Scorpio, Cancer, Taurus, Pisces, Leo, Aries, Capricorn, Gemini. Inisial hurufnya ada huruf C, J, N, A,
X O W I R S U F G H K ya. Oke, itu aja gengs, thank you for watchingnya. Jangan lupa komen apapun, yang penting positif ya. Aku baca kok, kalau lagi nggak ada kerjaan aku pasti baca komen-komen kalian. Yang penting positif ya, kasih masukan boleh tapi yang penting positif juga ya. Oke, itu aja, thank you for watching, thank you so much for watching ya. I really appreciate. Oke, stay positive with your heart man, and so tunggu video-video aku selanjutnya. Bye bye.